Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting. Ayu. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Negara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jaya Negara. Tangkap Jaya Negara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Langit yang Cerah. Dalam seri ke-17 ini didukung oleh para pemain Susi sebagai Maisin, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Pegis Paliama sebagai Wali Kadep, Hari Laksono sebagai Rake Pamintihan, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sudah berlalu. Ayu Wandira tidur pulas di sebelahnya. Maisin sama sekali tidak menduga Arya Dwi Pangga akan menemuinya. Maisin sangat kesal karena tiba-tiba Arya Dwi Pangga menanyakan perihal Ayu Wandira. Tuan Dwi Pangga, Tuan tidak berhak menanyakan persoalan itu. Kalau begitu, saya ini sudah dianggap bukan manusia lagi. Bukan begitu. Tuan jangan membuat perkara baru di sini. Tuan masih ingat, saya bersedia menampung Tuan hanya karena saya merasa iba kepada Tuan. Tapi waktu itu saya memberikan peringatan keras kepada Tuan Dwi Pangga. Saya tidak ingin Tuan membongkar masa lalu saya. Semua itu sudah saya kuburkan dengan baik. Saya tidak ingin mengutik-ngutiknya kembali. Kalau Tuan tidak dapat memenuhi persyaratan ini, Tuan boleh meninggalkan Pasuruan Sabtu. Alangkah hinanya nasibku sekarang. Benar-benar aku sudah menjadi sampah busuk.
Aku menjadi barang rongsokan yang tidak laku dijual sekepeng di pasar. Benar-benar nasibku sudah ambruk. Aku tidak berharga lagi. Aku hanya ingin tahu tentang anakku. Tapi Nyai Parijara tidak bersedia memberitahukan soal itu. Oh, Arya Dwi Pangga. Sampai kapan kau harus mengalami nasib seperti ini? Sehina ini, serendah ini. Alangkah pahitnya, memalukan sekali. Tapi aku terpaksa menelannya setiap hari. Menelan dan menelan sekalipun rasanya mau muntah. Oh, Sang Hyang Widi, mungkin dosa-dosaku terlalu berat di masa lalu. Dan akhirnya sekarang aku terpaksa menanggung dosa-dosa itu sendirian. Benar-benar sendirian. Baiklah kalau begitu. Kalau aku sudah dianggap bukan manusia lagi, baiklah. Aku ini memang binatang yang kotor. Aku ini kotor bagaikan debu di jalan. Aku kotor dan busuk. Aku hanyalah bangkai yang berjalan. Di mana Ayu? Dia bermain-main dengan anak gadis saya, Jangir, Nyai. Dia sudah mulai banyak punya teman, Nyai. Tadi saya melihat Ayu dan Jangir pergi ke pantai. Mereka senang sekali mencari kerang di pantai. Begini, biarlah saya yang akan menyelesaikan persoalan Tuan Dwi Pangga. Saya akan menemuinya. Bapak Wali Kadep dan Bapak Raki Pamintihan saya tugaskan untuk menjaga Ayu. Biarlah saya yang akan menyelesaikan urusan kami sendiri. Sikap Tuan sungguh-sungguh tidak lucu. Tidak lucu dan sangat menyebalkan sekali. Tuan Dwi Pangga ini memang seperti anak kecil saja. Apa yang telah Tuan lakukan di rumah ini? Tuan mau mogok makan lagi kan? Tuan mengurung diri terus di dalam bilik. Apa sebenarnya yang Tuan inginkan? Tuan ingin mengganggu ketentraman kami. Maafkan saya, Nyai. Hati saya sedang gelap. Mata saya tidak bisa melihat. Dan sekarang hati saya menjadi gelap. Seharusnya Tuan dapat berpikir dengan jernih. Tuan ini siapa? Dan saya ini siapa? Kita siapa? Baiklah, Nyai. Jangan marah-marah. Saya mengaku bersalah. Baiklah. Saya akan makan. Saya akan menelan makanan yang pahit ini. Biarlah saya sendiri yang akan mengalaminya. Saya tidak bermaksud mengganggu Nyai. Sungguh, demi para dewa di atas langit, demi Sang Hyang Widi, penguasa seluruh jagat raya ini,
Saya tidak bermaksud mengganggu kebahagiaanmu dengan Ayu Wandira. Arya Dwi Pangga, kau tidak pantas menyebut nama putriku. Dia adalah anakku. Masih mempunyai perasaan. Aku masih mempunyai hati. Tuan Dwi Pangga, sekarang Tuan berkata bahwa Tuan mempunyai hati. Bagaimana dengan peristiwa 17 tahun yang silam? Apakah Tuan mempunyai hati? Di mana hati dan perasaan Tuan saat itu Tuan sembunyikan? Tuan telah membuat hancur kehidupan saya. Dan saya terpaksa berjalan terseok-seok dengan perut yang semakin membesar. Tuan telah menodai hidup saya. Tuan telah membuat langit kehidupan saya ambruk berkeping-keping. Di mana perasaan Tuan saat itu? Di mana hati Tuan saat itu, Tuan Dwi Pangga? Tidak. Saya tidak bisa mengizinkan Tuan berhubungan dengan putri saya. Tuan benar-benar tidak mempunyai hak untuk itu. Iya. Semua ini memang kesalahan saya. Saya benar-benar seorang lelaki yang kejam dan tidak bertanggung jawab. Sudahlah, Tuan Dwi Pangga. Kalau Tuan berkata-kata seperti itu untuk membuat hati saya menjadi iba, lupakan saja soal itu. Saya dapat membedakan mana yang harus saya lakukan dan mana yang tidak boleh saya lakukan untuk Tuan. Tuan paham? Iya, Nyai. Saya paham. Saya mengerti. Tapi Nyai, tidak ada tapi-tapi. Tuan harus menerima kenyataan pahit ini. Seperti saya juga sudah menerima kenyataan pahit yang saya alami 17 tahun yang silam. Saya susah payah mengandung anak itu dan melahirkannya dengan taruhan nyawa. Sedang Tuan, apa yang Tuan lakukan? Barangkali Tuan saat itu tidak pernah terkenang apapun juga terhadap kami. Barangkali Tuan saat itu tidak pernah memikirkan keadaan kami. Tuan pergi begitu saja seperti angin lalu. Dan kami terpaksa hidup menderita. Ayu Wandira terpaksa hidup terlunta-lunta bersama seorang wanita pendekar yang sudah tua. Anak itu telah menjadi korban kebiadaban dan kekejaman Tuan. Dan sekarang tiba-tiba Tuan merintih-rintih, menjerit-jerit untuk bisa bertemu dengannya. Tidak bisa, Tuan Dwi Pangga. Bagaimanapun juga saya tidak rela. Hati saya tidak rela jika Tuan ingin mengutik-ngutik soal Ayu Wandira. Dan ingat, Tuan Dwi Pangga, jangan sampai Ayu Wandira tahu soal ini. Jika sampai Tuan Dwi Pangga membongkar rahasia ini di depan putriku, saya terpaksa mengambil tindakan tegas terhadap Tuan Dwi Pangga. Nah, sekarang kalau Tuan ingin makan silakan. Sedangkan kalau Tuan ingin mogok makan lagi, saya tidak akan bisa berbuat apa-apa juga. Silakan Tuan. Ayu Wandira, maafkan ayahmu ini, Nak. Maafkanlah Arya Dwi Pangga, laki-laki yang kejam dan biadab ini. Nona Maisin, saya mengaku bersalah.
Saya telah membuat hidupmu menderita. Saya juga telah membuat Ayuandira hidup terlunta-lunta. Dan sekarang saya sendiri mengalami cobaan yang sangat berat. Baiklah, saya akan berusaha untuk tabah. Saya akan berusaha untuk memikul beban berat ini sendirian saja. Bapak rajin sekali. Pagi-pagi sudah membelah kayu bakar. Ini sudah tugasku, Nak. Apakah kau yang bernama Ayuandira? Iya, Pak. Akulah Ayuandira. Aku baru beberapa hari tinggal di pondok ini. Ya, aku sudah mendengar tentang dirimu. Katanya kau sekarang merasa bahagia karena sudah bertemu dengan ibumu, Nyai Paricara. Ya, syukurlah. Aku ikut merasa bahagia. Nama Bapak siapa? Apakah Bapak juga warga desa Pasuruan 1? Iya. Namaku Rengganu. Aku lahir di desa Pasuruan 1 ini. Aku sudah sejak lama mengikuti Nyai Paricara. Karena keadaanku seperti ini, aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku hanya bisa membantu-bantu sedikit di tempat ini. Sepertinya aku sudah pernah melihatmu, Pak. Tapi itu sudah lama sekali. Entah di mana dan kapan. Tapi kalau tidak salah, waktu itu kau tinggal di dalam sebuah gua kecil. Iya, sebuah gua kecil. Rasa-rasanya aku dapat mengingat wajahmu, Pak. Ayu, di dunia ini banyak orang yang mempunyai wajah mirip. Mungkin kau telah bertemu dengan orang lain dan bukan aku. Lupakan saja soal itu. Sejak kapan kau tidak bisa melihat, Pak? Ya, sudah lama sekali. Ini mungkin karena dosa-dosaku sendiri. Dulu aku bisa melihat dengan terang dan jelas. Tapi tiba-tiba aku sakit parah. Dan ketika sembuh mataku mendadak menjadi buta seperti ini. Dan hal itu terus berlangsung sampai sekarang. Ayu, dengar. Itu kereta ibumu datang. Cepat tinggalkan tempat ini. Kenapa, Pak? Ibu tidak apa-apa kok. Jangan. Aku tidak enak, Ayu. Cepat tinggalkan tempat ini. Nanti kau kena marah ibumu. Nanti aku yang disalahkan. Cepat, Nduk. Pergilah. Ada apa, Ayu? Apa yang kau lamunkan? Tidak, Bu. Ayu hanya lelah dan mengantuk. Kalau begitu, sebaiknya kau tidur sekarang. Kemana saja kau seharian tadi, Ayu? Ayu bermain-main dengan anak gadis Bapak Wali Kadep. Ayu tidak pergi jauh-jauh, Bu. Oh ya, Bu. Ya, Ayu. Ayu ingin tahu laki-laki yang tidur di pondok belakang itu. Sepertinya Ayu pernah bertemu dengannya, Bu. Ayu mendekati orang itu. Dia bertingkah laku aneh. Kadangkala dia marah-marah sendiri. Kadangkala dia menangis. Sepertinya dia kurang waras, Ayu. Kalau dia kurang waras, mengapa Ibu mengizinkan tinggal di sini? Ibu hanya merasa iba.
Dia sudah tidak mempunyai sanak keluarga lagi. Sekalipun kami memperlakukannya dengan baik, kami juga harus berhati-hati. Kadang-kala orang itu marah-marah dan bisa menyebabkan bahaya. Tapi sepertinya Ayu pernah bertemu dengannya, Bu. Sudahlah, Ayu. Dia itu warga desa Pasuruan 1. Selama ini dia tidak pernah pergi kemana-mana. Bagaimana kau bisa bertemu dengannya? Sudahlah, Ayu. Kalau kau lelah dan mengantuk, sebaiknya sekarang kau tidur. Ayo, Ayu, tidurlah. Mari ibu akan menyelimutimu. Ayu Wandira menurut saja apa yang dikatakan ibunya. Gadis itu segera memparingkan tubuhnya di atas ranjang. Meisin menyelimutinya dengan sepotong kain halus. Setelah Ayu Wandira tidur pulas, Meisin perlahan-lahan melangkah meninggalkan ruangan bilik, dan dia berjalan ke arah pondok belakang di mana Arya Dwi Pangga tinggal. Siapa itu? Siapa yang membuka pintu? Mengapa kau tidak menjawab? Siapa kau? Dan apa maksudmu datang kemari? Aku hanya ingin tahu apa yang Tuan katakan kepada Ayu Wandira. Kau, Nyai. Kukira siapa? Maaf, Tuan Dwi Pangga. Saya tidak bermaksud mengganggu Tuan. Saya hanya ingin tahu apa yang telah Tuan katakan kepada anak saya, Ayu Wandira. Saya tidak mengatakan apa-apa, Nyai. Tuan Dwi Pangga, selama ini kami memperlakukan Tuan dengan cukup baik. Tapi saya secara pribadi tidak ingin kehadiran Tuan mengganggu kebahagiaan kami. Kami harap Tuan mengerti. Iya, saya mengerti, Nyai. Walaupun agak susah, saya berusaha untuk mengerti. Tuan jangan mengganggu kebahagiaan anak gadis saya. Sekarang ini Ayu Wandira sedang mengalami kebahagiaan yang sangat besar. Wajahnya senantiasa berseri-seri. Dia selalu tertawa-tawa dan tidak pernah terlihat murung. Saya ingin agar dia terus-menerus mengalami rasa kebahagiaan karena sekarang tinggal bersama ibu kandungnya. Tuan mengerti apa yang saya maksudkan? Tuan jangan mengganggu kebahagiaan anak gadis itu. Tuan jangan mencoba untuk mengutik-ngutik masa lalunya. Masa lalu itu sudah cukup berada di tempat yang jauh. Janganlah Tuan menyeret-nyeretnya kembali ke masa sekarang. Iya, Nyai. Saya mengerti apa yang kau inginkan. Saya tidak akan mengganggu kalian. Saya akan tetap berusaha merahasiakan siapa diri saya. Tadi dia memang menanyakan tentang keadaan saya. Tapi saya berusaha untuk menyembunyikannya. Saya bahkan mengaku bernama Rengganu. Dan bukan Arya Dwi Pangga, nama saya sendiri. Saya tahu, Nyai. Saya tahu apa yang kau inginkan. Kalau begitu syukurlah. Terima kasih atas pengertian Tuan Dwi Pangga. Dan saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik demi anak itu. Demi Ayu Wandira anak saya. Saya hanya ingin melihat dia bahagia dan bukan menjadi sedih karena masa lalunya. Saya tidak dapat membayangkan seandainya dia tahu siapa ayahnya. Selamat malam, Tuan Dwi Pangga. Selesai berkata, Meisin menutup pintu bilik. Arya Dwi Pangga tetap duduk di tepi pembaringan. Hatinya menjadi sangat sedih. Sesungguhnya dia ingin sekali bertemu dengan Ayu Wandira sebagai anaknya. Ingin sekali dia memeluk gadis itu sebagai anak kandungnya. Tapi dia tidak berani melakukannya. Tuan Dwi Pangga, saya harap kita dapat bekerja sama dengan baik. Demi Ayu Wandira. Demi anak gadis saya. Saya hanya ingin melihat dia bahagia. Jangan ganggu kebahagiaannya. Janganlah Tuan mengutik-ngutik masa lalunya. Saya tidak dapat membayangkan seandainya dia tahu siapa ayahnya. Tuan dapat memahami persoalan ini. Saya tahu Tuan seorang laki-laki yang berhati kejam.
Kadangkala Tuan dapat berbuat sangat jahat. Tapi dalam hal ini, saya mohon Tuan hendaknya mau membantu saya. Janganlah Tuan mengusik ketenangan hati kami, terutama kebahagiaan Ayu Wandira. Nah, selamat malam Tuan Dwi Pangga. Boleh mengganggu kebahagiaan Ayu Wandira. Aku tidak boleh mengusik ketenangannya. Baiklah. Mungkin ini adalah jalan yang paling baik. Barangkali dengan menempuh jalan ini, menelan kenyataan-kenyataan pahit ini, aku dapat meringankan beban dosa-dosaku di masa lalu. Pagi itu, Meisin dan Rakeh Pemintihan pergi mengunjungi orang sakit di desa Pajarakan. Wali Kadep ditugaskan mengawani Ayu Wandira. Ayu, mengapa kau tidak bermain-main dengan Jangir anakku? Ayu ingin bertemu dengan orang itu, Bapak Wali Kadep. Maksud Ayu, orang yang tinggal di pondok belakang itu. Jangan, Ayu. Lebih baik jangan. Apakah ibumu tidak mengatakan sesuatu tentang orang itu? Iya. Kata ibu, dia orang yang berbahaya. Sewaktu-waktu dia bisa marah dan mengamuk. Ya. Tapi Ayu tidak percaya. Itu benar sekali, Induk. Dia memang suka mengamuk. Dia orang sinting. Kadangkala dia menyanyi-nyanyi sendiri. Kadangkala dia menulis apa saja. Dan kadangkala dia menangis. Pada saat lain, dia tertawa-tawa sendiri. Ya, dia seperti orang gila. Tapi Ayu yakin dia orang baik, Bapak Wali Kadep. Kemarin Ayu bicara dengannya, dan Ayu tidak memperoleh kesan bahwa dia orang berbahaya. Jangan, Ayu. Lebih baik kau bermain-main saja dengan anakku. Pergilah ke pantai. Kalian bisa bermain-main ke pantai sambil mencari kerang ataupun siput laut. Bukankah itu suatu permainan yang sangat menarik? Tidak, Bapak Wali Kadep. Ada sesuatu yang ingin ku ketahui dari orang itu. Biarlah Ayu pergi menemuinya. Jangan, Ayu. Jangan. Aduh, bagaimana nanti? Tapi sebenarnya aku berbohong kepada Ayu. Nyai Paricara telah mengajariku berbohong. Tapi nampaknya Ayu memperoleh kesan yang lain tentang Arya Dwi Pangga. Ya, baiklah. Aku sudah berusaha melarang. Tapi dia nekat. Siapa itu? Aku, Pak. Ayu Wandira. Apa yang kau lakukan di sini? Mengapa kau tidak membelah kayu bakar seperti biasanya? Ya, masih cukup banyak persediaan kayu bakar untuk keperluan memasak, Ayu. Nanti kalau sudah mulai menipis, barulah aku membelah lagi. Mengapa kau datang kemari, Ayu? Pergilah. Ayu tidak tahu mengapa orang-orang melarangku menemuimu, Pak.
Bapak sendiri sepertinya ketakutan untuk bercakap-cakap dengan Ayu. Ada apa sebenarnya? Kok kalian sepertinya menyembunyikan sesuatu? Benarkah begitu, Pak? Bukan begitu, Ayu. Menurut pendapatku tidak ada gunanya kau bercakap-cakap dengan orang seperti aku ini. Aku laki-laki yang sudah tidak ada harganya. Mataku buta. Tenagaku juga sudah tidak besar lagi. Lebih baik kau bergaul dengan orang lain. Kau bisa memilih teman-temanmu di sekitar pondok ini. Mereka, anak-anak muda yang sebaya denganmu, lebih cocok untuk bergaul, bukan? Mengapa kau harus berteman dengan orang seperti aku ini? Apa yang kau tulis itu, Pak? Hanya untuk mengisi waktu saja, Ayu. Daripada melamun. Aku biasa menulis syair-syair. Nah, Ayu ingat sekarang, Pak. Ayu ingat. Jelas, Bapaklah orang yang pernah Ayu temui dulu. Orang itu dulu juga senang sekali membuat syair. Dia bahkan pernah mengajari Ayu membuat bait-bait syair. Sekarang, Bapak tidak bisa berdosa lagi pada Ayu. Benar bukan? Benar, Bapak orang yang pernah Ayu temui dulu di dalam sebuah gua kecil? Ayo, ngaku saja, Pak. Ayu tidak apa-apa kok. Ayu hanya butuh pengakuan Bapak. Tunggu, Ayu. Aduh, mengapa tiba-tiba aku diberondong dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Lebih baik kau mengaku saja, Pak. Kaulah orang yang pernah Ayu temui dulu. Sudahlah, Ayu. Orang yang senang membuat syair bukan hanya aku. Mungkin saja kau bertemu dengan seseorang yang juga mempunyai kegemaran membuat syair-syair. Bapak masih berusaha menghindar. Itu bisa saja terjadi, kan? Banyak penulis-penulis syair dilahirkan dalam segala zaman. Mengapa harus aku? Sudahlah. Coba, Pak. Ayu ingin membaca syair-syair Bapak. Syair apa yang sedang Bapak tulis sekarang? Kau bisa membacanya sendiri, Ayu. Aku hanya bisa menulis saja dan tidak bisa membaca. Tulisanmu bagus sekali, Pak. Tulisanmu halus dan indah. Baik, Ayu akan membacanya, Pak. Kau juga ikut mendengarkan? Seorang laki-laki perkasa telah ditaklukkan oleh nasibnya sendiri. Dia jatuh bertekuk lutut dan tidak mampu mengangkat pedang lagi. Bulan mengejeknya, langit tertawa, manusia hidup dengan segala keterbatasannya. Sekarang, laki-laki itu hanya bisa duduk sambil meratap. Dia tercampak di sudut dunia yang paling sepi. Jika sedang merenung dalam kesunyian malam yang gila, kadangkala dia teringat anak gadisnya. Tangannya meraih-raih, menggapai-gapai. Tapi gadis yang indah itu seperti terkurung di dalam kaca. Dan laki-laki itu hanya bisa meratapi masa lalunya. Oh, derita yang paling malang di dunia. Oh, kesedihan yang paling pahit. Oh, nasib buruk yang terus mencekam siang malam. Oh, kerinduan yang tak mungkin diobati. Oh, penyesalan yang tak bakal dapat jawaban. Kegelisahan hati yang tak mungkin menemukan muara. Hidup seperti bayang-bayang. Semua berlalu dengan cepat sesuai putaran sang waktu. Hidup terus mengalir tanpa peduli akan nasib manusia. Dan laki-laki itu terus duduk dalam kesendiriannya. Tak seorang pun menghiburnya. Bagaimana? Kau senang bait-bait syair itu? Iya, memang agak susah untuk memahaminya.
aku mendengar rintihan yang dalam dari permukaan syairmu ini, Pak. Ya, itulah syair-syairku sekarang. Aku tidak bisa lagi menulis syair-syair jenis yang lain. Itulah kehidupanku sekarang. Serba gelap, gelap dan sunyi. Sunyi dan dingin. Dingin dan sendirian. Kadangkala Ayu juga merasakan hal seperti itu, Pak. Kadangkala Ayu merasa kesunyian. Tapi sekarang kau sudah bertemu dengan ibu kandungmu. Hidupmu pasti terasa lebih hangat. Pak, maukah kau mengajari aku menulis bait-bait syair? Apakah aku berbakat menjadi seorang penyair? Setiap orang dilahirkan sebagai upapati atau penyair atau penulis syair. Syair lahir karena aliran hidup. Syair bukan semata-mata lahir karena buah pikiran yang cemerlang. Kalau kau ingin menulis syair, kau harus mulai belajar merenungi tentang kehidupan ini. Kau tidak boleh berada terlalu jauh dari kehidupan nyata ini. Kau harus bergumul, bergaul dengan mesra dengan hidup itu sendiri. Ayu tidak dapat mengerti apa yang baru saja kau katakan, Pak. Apa Bapak tidak bisa menjelaskannya dengan lebih sederhana lagi? Ya, baiklah Ayu. Kalau kau ingin menulis syair, tulis saja. Tulis saja apa yang ingin kau tulis. Curahkan perasaanmu, keluhan-keluhanmu, ketidakpuasanmu, ratapanmu, apa saja yang kau rasakan. Tulis semua itu di atas secarik daun lontar. Apa saja? Iya, apa saja. Jika seseorang berani berbuat jujur dan menulis tentang apa saja yang dipikirkan dan dirasakan, tanpa tedeng aling-aling, tanpa bumbu-bumbu yang sudah basi, tanpa embel-embel, maka tulisannya akan melahirkan syair-syair yang dapat menggetarkan hati pendengarnya. Tapi kadangkala hal itu susah dilakukan. Mengapa susah, Pak? Apa yang membuat susah? Yang membuat susah ialah pada saat kita mulai tidak jujur. Kadangkala kita tidak dapat menulis satu kalimat pun jika suasana seperti itu mulai datang. Nah, Ayu, kalau kau ingin belajar menulis syair, kau boleh datang kemari. Tapi ingat, kau harus melakukannya secara diam-diam. Jangan sampai Nyai Paricara tahu soal ini. Kalau tahu juga tidak apa-apa, Pak. Ayu, kalau kau tidak mau menuruti kata-kataku, aku tidak akan mengajarimu membuat syair. Bagaimana? Kau mau berjanji untuk mengikuti kata-kataku atau tidak? Ya, baiklah, Pak. Ayu berjanji. Lalu, kapan Bapak akan mengajari Ayu membuat syair? Kapan saja. Jika kebetulan ada waktu luang dan Nyai Paricara tidak di rumah, kau boleh menemuiku untuk belajar. Maka demikianlah, Ayu Wandira mulai belajar menulis syair. Arya Dwi Pangga dengan tekun mengajari gadis itu menuliskan aksara-aksara di atas selembar daun lontar. Suatu saat mereka berjalan-jalan di tepi pantai. Arya Dwi Pangga bicara tentang banyak hal yang menyangkut persoalan syair. Dengar baik-baik, Ayu. Iya, Pak. Dengarlah debur ombak itu. Debur ombak itu laksana debur kehidupan yang tidak pernah berhenti. Dia datang dari tengah samudera, dari suatu daerah yang tidak pernah kita mengerti. Kemudian dia menghempas ke pantai. Kemudian memukul dinding-dinding karang. Begitu dan begitu selamanya. Dia tidak pernah berubah. Dia tidak mengenal lelah, tidak mengenal rasa bosan. Demikian pula syair yang mengalir turun dari buah pikiran seseorang. Iya, Ayu dapat melihat semua itu, Pak. Dan Ayu juga dapat merasakannya. Debur ombak itu seperti debur jantung kehidupan Ayu sendiri. Aduh,
bagus sekali. Kata-kata yang baru saja kau ucapkan sudah mempunyai tenaga sebuah syair. Kata-katamu indah, tenang, berwibawa dan mempunyai tenaga yang besar. Itulah yang kumaksudkan, Ayu. Mungkin nanti malam kau bisa mencoba untuk menulis beberapa kalimat. Kau mau melakukannya? Iya, Pak. Ayu akan mencobanya. Malam datang seperti biasa. Meisin dan Rakeh Pemintihan masih belum kembali dari mengunjungi orang sakit di lain desa. Aiwandira duduk di atas kursi bambu, menghadapi sebuah meja kecil. Gadis itu merenung sesaat lamanya, sebelum kemudian menulis di atas selembar daun lontar. Malam turun bersama angin yang menggugurkan daun-daun pohon. Seorang bocah perempuan duduk di atas batu sambil menghitung jari-jari tangannya. Air mata mengalir di pipinya yang polos. Pandangannya penuh tanda tanya. Dia bertanya kepada malam. Dia bertanya kepada bintang-bintang di atas langit. Siapa menyuruhku duduk di sini? Kepada siapa aku harus bermanja-manja? Bocah perempuan itu membaringkan tubuhnya di atas lempengan batu. Tidur terlentang menatap angkasa yang kelam, sambil membayangkan rasa bahagia yang tak kunjung datang. Bocah perempuan menangis terseduh-seduh, dan tangis itu dibawa ke dalam mimpinya yang sendu. Alam berusaha menghiburnya dengan caranya sendiri-sendiri. Bocah perempuan tidur di tengah-tengah pengembaraan. Dia tidur dalam ayunan gemersik daun-daun ilalang. Dan ketika fajar merekah di pagi hari, dia terbangun dan menatap bola matahari yang kemerah-merahan. Mulutnya yang kecil gemetar ketika mengucapkan dua patah kata. Di manakah kau, ibuku? Di manakah kau, ayahku? Ibu sudah datang. Apa yang kau lakukan, Ayu? Kau menulis apa itu? Bu, Ayu coba-coba menulis syair. Ayu, mengapa kau tidak tidur? Menulis syair hanya membuang-buang waktu saja. Lebih baik kau mengerjakan hal-hal yang berguna. Tapi Bu, Ayu senang sekali menulis syair. Apakah ini salah? Kau belum paham mana yang salah dan mana yang benar, Ayu. Jadi, Ibu masih menganggap Ayu sebagai anak kecil? Ayu sudah dewasa, Bu. Ayu ingin melakukan hal-hal yang Ayu senangi, yang Ayu anggap baik. Sekalipun hal itu akan menjerumuskanmu. Tidak, Ayu. Ibu tahu, kau pasti mengunjungi orang itu. Tidak, kau tidak perlu berdusta di depan ibumu. Bapak Wali Kadep sudah menceritakan semuanya kepada ibu. Ayu, mengapa kau tidak mau mendengarkan kata-kata ibumu? Ibu sudah berkata apa kepadamu? Tapi Ayu tidak melakukan apa-apa, Bu. Ayu hanya belajar menulis syair. Kau tidak boleh mengunjungi orang itu. Dia akan mengajarimu yang bukan-bukan. Tapi dia baik kepada Ayu, Bu. Apa salahnya Ayu belajar menulis syair padanya? Sudah, Ayu. Cukup. Lebih baik kau tidur sekarang. Ayu belum mengantuk. Kalau kau belum mengantuk, kau boleh ngobrol di serambi bersama Bapak Wali Kadep atau Bapak Raki Pemintihan. Kau tidak usah menulis-nulis syair.
Pekerjaan apa itu? Tidak, Bu. Ayu mau di sini saja. Ayu mau duduk di sini. Ayu tidak ingin bicara dengan siapapun juga. Meisin merasa sangat kesal, tapi dia berusaha untuk menahan perasaannya. Dia membujuk Ayuandira agar mau tidur. Dan setelah putrinya terlelap di dalam tidurnya, buru-buru Meisin melangkah ke pondok Arya Dwi Pangga. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.